Selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Jumpa kembali dalam Vitamin Jiwa. Sapa siap juang. Saudara-saudara, bulan November ini secara nasional kita peringati sebagai bulan di mana kita mengingat Hari Ayah, Father's Day. Secara internasional memang Father's Day jatuh pada tanggal 16 Juni. Namun secara nasional jatuhnya pada tanggal 12 Desember. Dalam konteks itulah saudara-saudara, maka izinkanlah saya dalam Vitamin Jiwa kali ini mengajak kita berefleksi tentang Father's Day. Sebuah panggilan untuk membapai siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, mengapa kita perlu merefleksikan hal ini? Sebab kalau kita mencermati data-data statistik terhadap fatherless generation, generasi tanpa kehadiran ayah, kita akan tercengang. Data statistik mengatakan bahwa 63% anak-anak muda yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa kehadiran seorang ayah. Mungkin punya bapak, punya ayah secara fisik, secara biologis, tetapi peran ayah luput, tidak hadir. Dan 90% anak-anak yang lari dari rumah berasal dari keluarga fatherless. Itu berarti 32 kali peluangnya lebih besar daripada anak-anak yang dihadiri oleh seorang ayah. Center for Disease Control mengatakan bahwa 85% perilaku menyimpang distimulir oleh situasi tanpa kehadiran seorang ayah. 20 kali lebih memungkinkan mengalami perilaku menyimpang anak-anak tanpa kehadiran seorang ayah. Dan surveinya, datanya Justice and Behavior, volume pasal 14 mengatakan 80% perilaku kekerasan dan kemarahan yang salah arah di tengah masyarakat itu juga dipicu oleh situasi tanpa kehadiran ayah, fatherless. Dan terakhir, National Principal Association Report mencatat 71% anak-anak drop out dari sekolah berasal dari keluarga tanpa ayah. Secara kehadiran ayah itu sangat penting. Peran seorang ayah sangat vital. Akan menjadi apa anak-anak? Kehadiran ayah menentukan. Itu sebabnya William Langland mengatakan like father, like son. Dan pepatah Jawa mengatakan kacang ora ninggal lanjaran. Artinya kacang tidak mungkin jauh-jauh dari bibit kacang itu sendiri, polong kacang itu sendiri. Tuhan Yesus membahasakan secara berbeda. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-17, Kristus mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan mengingatkan hal itu, di ayat yang ke-19 Yesus memanggil setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Para ayah, para orang tua, kita semua diundang untuk menghasilkan buah yang baik. Panggilan untuk mewariskan warisan yang baik. Saudara, buah apa yang Anda wariskan di dalam hidup saat ini?
buah baik apa yang Anda wariskan? Dan bagi Anda yang lebih muda, warisan-warisan baik apa? Buah warisan baik apa yang Anda serap pada saat ini? Saudara-saudara, kasih itu mengutamakan warisan karakter, pembentukan karakter di atas yang lain. Adakah karakter yang baik yang sudah kita wariskan? Mengapa karakter? Oh, saudara-saudara, saudara boleh memberi apa saja kepada anak-anak. Tapi ingat, pemberian terbaik adalah pewarisan karakter kepada mereka. Jika Anda memberi mereka uang yang banyak, namun lupa mewariskan karakter, uang itu akan cepat menguap habis. Jika Anda memberikan kepada mereka warisan ilmu, tapi lupa mewariskan karakter, bahaya, sangat bahaya. Sebab ilmu di tangan orang yang tidak berkarakter sungguh berbeda manfaatnya. Tidak menjadi berkat, malah menjadi laknat. Jika Anda mewariskan kepada mereka kekuasaan dan kedudukan, tapi lupa mewariskan karakter, itu lebih berbahaya lagi. Sebab penguasa tanpa karakter bisa menjadi monster yang membawa bencana kehidupan. Saudara-saudara, karakter adalah segalanya. Dan itu terbukti dalam kehidupan nyata. Orang yang memiliki karakter yang kuat dan baik akan survive di hempas keadaan apapun. Ia lebih tangguh. Juga ketika berada di tengah-tengah pandemi semacam ini, ia lebih tangguh, lebih tough. Spirit siap juangnya tak pernah luntur. Karakternya menjaga hidupnya. Saudara-saudara, dua orang dengan kepandaian yang sama, yang seorang berkarakter dan yang lain tidak, kita tahu siapa yang harus kita pilih di antara mereka. Karakter itu adalah modal yang amat berharga dan penting dalam hidup. Itulah sebabnya Billy Graham pernah berkata, "If wealth is lost, something lost. If health is lost, something lost. But if character is lost, everything is lost." Jika kekayaan hilang, barangkali tidak ada sesuatu yang hilang. Atau kalau toh ada yang hilang, hanya sesuatu yang sepele yang hilang. Bisa dicari lagi kekayaan itu. Jika kesehatan yang hilang, itu lebih besar yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau karakter yang hilang, semuanya lenyap, hilang. Saudara-saudara, karakter itu tidak bisa dibangun dalam waktu sekejap, tiba-tiba. Membangun karakter itu seperti menata batu bata, biji demi biji, sehingga terbentuk bangunannya. Tidak bisa dilakukan tiba-tiba, tetapi tahap demi tahap diletakkan melalui sebuah proses yang panjang. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kerja keras, takut akan Tuhan, karakter yang kuat dan kokoh kalau kita melewatkan waktu hadir bersama dengan anak-anak kita. Di sanalah kesempatan kita meletakkan batu bata demi batu bata karakter itu. Dan pandemi semacam ini memberikan kita banyak waktu bersama. Mari gunakan waktu itu untuk meletakkan
batu bata demi batu bata karakter hingga menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Sebab mereka akan menjadi seperti apa kelak? Karakter yang kita letakkan saat inilah penentunya. Jadi ingat sebuah kisah kuno yang ditulis oleh seseorang yang anonim tentang bagaimana anak-anak memperlakukan orang tuanya pada budaya Jepang kuno. Karena saudara, dalam budaya Jepang kuno, orang-orang yang sudah menjadi tua, renta, tidak berdaya, sakit-sakitan, kerap kali dibuang oleh anak-anaknya ke dalam hutan karena dianggap menjadi beban. Dan suatu kali, seorang pemuda yang mempunyai seorang ayah yang sakit, tidak berdaya, bermaksud membuang ayahnya itu ke dalam hutan. Dia gendong ayahnya itu memasuki hutan, jauh masuk ke dalam hutan. Dan di dalam gendongan anaknya itu, di sepanjang jalan, sang ayah itu memetik ranting-ranting pohon dan menjatuhkan di perjalanan. Sampailah mereka di tengah hutan. Orang tua itu diletakkan di sana. Dan dengan sedih, anak itu berpamitan meninggalkan orang tuanya. Oh saudara-saudara, orang tua itu tersenyum kepada anaknya, lalu mengatakan kepada anaknya, "Jangan khawatir, pergilah kau pulang. Dan agar kau tidak tersesat, sepanjang jalan tadi, aku sudah memetik ranting-ranting dan kujatuhkan di jalan yang kau lewati. Segeralah pulang. Jangan sampai hari menjadi gelap, dan ikutilah jejak ranting-ranting yang kujatuhkan tadi, supaya kau bisa pulang dengan selamat tanpa tersesat." Oh saudara, mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya ini, sedihlah hati anak itu. Dia tidak berpikir bahkan ketika orang tuanya hendak dilepaskan di tengah hutan, dibuang, orang tuanya masih memikirkan dia. Karakternya, cintanya, kebaikannya masih diberikan. Oh saudara, anak itu lalu menangis memeluk ayahnya. Dia mengatakan, "Bahkan ketika aku hendak meletakkanmu di tengah hutan ini, engkau tidak berhenti membukakan jalanku pulang." Mereka memeluknya, mereka berpelukan. Anak itu kemudian tidak jadi meletakkan ayahnya di tengah hutan. Dia gendong kembali ayahnya pulang, karena dia tahu bahwa ayahnya tidak mungkin tidak memikirkan dia. Cintanya, karakter ayahnya yang mencintai itu meluluhkan niatnya untuk meletakkannya di hutan. Orang tua itu bahkan sampai hampir mati di tengah hutan pun tidak pernah berhenti memikirkan anak-anaknya, kebaikan anak-anaknya. Barangkali itu kisah pendek. Kisah ini mau mengajak kita berefleksi. Bagi para orang tua, untuk mewariskan nilai-nilai karakter yang membuat anak-anak itu punya keteguhan hati. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kehidupan yang lebih luas. Dan bagi anak-anak, kisah itu mau menasihatkan. Ingatlah karakter yang ditanam oleh mereka yang memerankan peran kebapakan buat Anda. Hargailah jerih lelah mereka, derap juang mereka dalam meletakkan dasar-dasar karakter dalam hidupmu. Mungkin itu adalah ayahmu. Mungkin itu adalah ibumu. Mungkin itu adalah gurumu. Mungkin itu adalah mentor spiritualmu. Ayahmu, ibumu, mereka tidak pernah bisa
pensiun dari peran mereka sebagai seorang ayah, seorang ibu. Bahkan ketika ia hendak dibuang di hutan pun, ia tidak pernah pensiun, tidak pernah bisa berhenti memainkan peran itu. Menjadi ayah yang mengasihimu. Hatinya selalu melekat padamu. Di dalam doanya, di dalam pikirannya, di air matanya, di tawanya, di harapannya, selalu ada diri Anda. Bukan sahabatmu, bukan temanmu yang selalu hadir ketika engkau jatuh, ketika engkau bangun dan terjatuh lagi. Tetapi orang tuamu. Mungkin mereka tidak sempurna, namun mereka mencintai Anda dengan kasih yang tak terbandingi. Dengan merenungkan semua itu, mari para orang tua jangan lelah membangun karakter anak-anak. Wariskanlah buah-buah yang baik. Dan mari anak-anak, jangan abai pada mereka yang telah berjuang meletakkan dasar-dasar karakter dalam hidupmu. Itu adalah bekal hidupmu yang paling penting. Ingatlah mereka. Doakan mereka. Di bulan di mana kita memperingati Hari Ayah ini, mari kita pakai menjadi momentum merayakan kehidupan sebagai keluarga. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap tangan yang Tuhan sudah pakai untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan bagi kami. Para ayah, para ibu, para mentor, guru, pembimbing yang telah melakukan peran-peran membapai kami, menuntun kami, membimbing kami. Terima kasih untuk warisan nilai, buah-buah baik, kebenaran di dalam Tuhan. Berkatilah mereka. Dan Tuhan, Engkau Bapa kami, Bapa kehidupan kami. Kami percaya peran kebapaan yang Kau berikan dalam hidup kami adalah peran kebapakan yang kekal. Ajar kami menghargai dan menghormatinya. Dan ajarkan sebentar lagi kami memuji Engkau dan juga mengapresiasi mereka yang telah Engkau pakai menjadi jalan penuntun kehidupan kami. Ayah dan ibu kami. Terima kasih, Bapa dan Mama. Amin. Saudara-saudara, mari ekspresikan penghargaan Anda kepada mereka yang layak untuk Anda hargai. Terima kasih, Ayah, Ibu, Papa, Mama. Tuhan memberkati. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan
setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur